Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Asesor Sertifikasi Dosen, pimpinan perguruan tinggi, rekan sejawat dosen, serta mahasiswa yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Ansari SEMM, dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Manajemen pada program studi manajemen Fakultas Manajemen dan Bisnis Universitas Mitra Bangsa Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran mata kuliah Akuntansi Manajemen sebagai bagian dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah Akuntansi Manajemen merupakan mata kuliah yang membahas konsep, teknik, dan penerapan informasi akuntansi untuk membantu manajemen dalam proses perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan bisnis. Mata kuliah ini memberikan pemahaman mengenai konsep biaya, perilaku biaya, perhitungan harga pokok produksi, analisis biaya, volume, dan laba, penganggaran, pengambilan keputusan manajerial, serta penggunaan informasi akuntansi dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan. Mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menerapkan konsep akuntansi manajemen dalam menganalisis permasalahan bisnis serta memberikan alternatif keputusan yang tepat berdasarkan informasi keuangan dan non-keuangan yang relevan. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL. Pelaksanaan pembelajaran mata kuliah ini mendukung pencapaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi sebagai berikut. Pertama, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah manajerial berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Kedua, mampu menerapkan konsep dan teknik akuntansi manajemen dalam mendukung proses perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan bisnis. Ketiga, menguasai konsep teoritis dan teknik analisis biaya serta informasi akuntansi manajemen sesuai bidang keahlian. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Untuk mendukung pencapaian CPL tersebut, mata kuliah ini memiliki capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK sebagai berikut. Pertama, mahasiswa mampu melakukan analisis biaya, volume, dan laba sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen. Kedua, mahasiswa mampu menghitung dan menganalisis biaya produksi serta informasi biaya untuk kebutuhan manajerial. Ketiga, mahasiswa mampu menerapkan konsep akuntansi manajemen dalam penyelesaian masalah bisnis dan pengambilan keputusan. Tujuan pembelajaran pertemuan ke-9 dan ke-10. Setelah mahasiswa mengikuti pembelajaran pada pertemuan ini, mahasiswa diharapkan mampu: pertama, menghitung dan menganalisis titik impas atau break-even point baik dalam unit maupun dalam rupiah. Kedua, menghitung margin kontribusi
sebagai dasar analisis keputusan manajemen. Ketiga, menganalisis pengaruh perubahan harga jual, biaya, dan volume penjualan terhadap laba perusahaan. Metode pembelajaran. Pada pertemuan ini, proses pembelajaran akan dilaksanakan melalui ceramah interaktif, diskusi kelas, analisis studi kasus, dan latihan perhitungan, sehingga mahasiswa tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkan teknik akuntansi manajemen dalam menyelesaikan permasalahan bisnis. Saya berharap seluruh mahasiswa dapat mengikuti pembelajaran dengan penuh semangat, aktif dalam berdiskusi, dan berpartisipasi dalam setiap kegiatan pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal. Baik, marilah kita mulai pembelajaran mata kuliah akuntansi manajemen pertemuan ke-9 dan pertemuan ke-10 dengan topik analisis cost, volume, dan profit. Selamat mengikuti pembelajaran. Semoga materi yang disampaikan memberikan manfaat dan semakin memperkuat pemahaman mahasiswa mengenai peran informasi akuntansi manajemen dalam setiap pengambilan keputusan bisnis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini? Sehat. Ya. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan masing-masing. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai perkuliahan, mari kita melakukan akad terlebih dahulu. Ya, silakan ya. Ya. Terima kasih. Minggu yang lalu kita membahas tentang flexible budget. Ya, apakah ada pertanyaan terkait materi minggu lalu? Sudah sangat jelas. Ya, oke. Ya. Nah, meneruskan materi kemarin, materi pagi ini kita akan membahas tentang cost, profit, dan volume analisis. Ya. Nah, tujuan dari materi ini adalah agar mahasiswa bisa menghitung secara detail terkait dengan cost, profit, dan analisis. Ya. Nah, apa itu cost, profit, dan volume analisis, atau disebut juga dengan CPF analisis. Ya. C-nya adalah cost. P-nya adalah profit. P-nya adalah volume. Kalau kita bicara cost, ada berapa cost yang ada di CPF analisis ini? Biayanya. Ada biaya? Ayo. Biaya variabel. Yang kedua? Biaya tetap. Ya. Oke. Nah, biaya variabel, ya, biaya variabel ini artinya ya biaya yang jumlahnya selalu berubah. Ya, karena ada kenaikan volume produksi. Kalau biaya tetap, ya, biaya yang jumlahnya tetap kendati ada kenaikan biaya produksi. Ya, contoh, kalau biaya produksinya 10, biaya variabelnya 100. Ketika ada kenaikan
volume produksi 20, biaya cabut juga berubah menjadi 200. Ya, begitu selanjutnya. Yang kedua adalah biaya tetap. Bedanya, kalau biaya tetap, ketika volumenya 10, fixed cost-nya 100, lalu ada kenaikan 20, fixed cost-nya tetap nggak ada perubahan 100. Nah, ini adalah biaya tetap. Ya. Yang kedua adalah profit. Ya, tingkat keuntungan dari suatu produksi. Volume ini adalah unitnya, ya, atau key-nya. Nah, itu ya, CPF analisis. Nah, kalau kita bicara CPF analisis, ya, artinya kita bicara tentang break even point atau disingkat dengan BEP, break even point. Ya. Nah, break even point, ada yang tahu break even point atau titik impas? Nggak tahu, Fajar mungkin? Break even point atau titik impas? Total pendapatan. Ya. Kira-kira titik impas apa? Break even point? Nggak tahu? Hah? Atau? Total cost-nya? Ya, suatu kondisi yang ketika perusahaan saat itu tidak memperoleh keuntungan dan juga tidak memperoleh tidak kerugian. Ya. Jadi total revenue sama dengan total cost. Gitu. Ya. Nah, lalu unsur-unsur apa saja yang ada di dalam CPF analisis? Titik. Unsur-unsur apa saja yang ada dalam CPF analisis? Atau banyak mungkin? Unsur Ya. biaya tetap. Ya, unsur yang pertama fixed cost. Unsur yang kedua apa? Ketik atau ayo biaya? Biaya variabel. Tiga iya. Total revenue, betul. Keempat ya unit ya atau key-nya. Ya. Ada lagi P yang kelima. Ya. P ini price-nya, ya harganya. Nah, ini ya. Ini unsur-unsur yang ada di dalam cost, profit dan analisis. Ya. Nah, di dalam CPF analisis ada dua kita akan menghitungnya, ya, yaitu ya BEP unit, ya, dan BEP rupiah. Ya, rumusnya bagaimana? Nah, rumusnya ya FC P dikurangi dengan variabel cost. Ini ya. BEP rupiah rumusnya fixed cost 1 dikurangi variable cost dibagi dengan P. Ini rumusnya. Ya. Nah, jadi ada dua unsur yang kita menghitungnya, ya, BEP unit dan BEP rupiah, gitu ya. Kita lanjut lagi. Oke, ada sampai sini? Iya, Pak. Ya. Ayo. Bagaimana cara menentukan titik impas break even point atau BEP dalam analisis GPF? Ya, gini. Pertama, ya, kita harus tahu dulu, ya, berapa key yang diproduksi. Ya. Berapa key yang diproduksi. Yang kedua, ya, kita harus tahu berapa harga jualnya. Ya, harga jual berarti P-nya. Ya, ini harga jualnya. Harga jualnya. Ya. Lalu kita harus tahu, ya, berapa variabel cost-nya. Ya, dan fixed cost-nya.
Nah, ini kita harus ketahui dulu, ya. Berarti kita harus menghitung nih, ya, berapa produksi yang akan dilakukan perusahaan atau berapa yang akan dijual, berapa harganya, gitu, ya. Tuh. Jadi yang kedua adalah variable cost-nya dan fixed cost-nya, gitu, ya. Nah, kalau kita bicara tentang break-even point, jadi kalau kita bicara tentang break-even point, ya, ini persamaannya TR sama dengan TC, ya. TR yaitu total revenue, TC sama dengan total cost. Jadi pendapatan yang diterima oleh perusahaan, ya, itu sama juga dengan untuk menutup biaya, semua biaya, ya. Ada berapa biaya tadi yang saya sampaikan? Ada berapa? Ada dua, ya. Apa saja? Biaya tetap dan biaya variabel. Ya, itu di ya safe analisis. Nih, jadi BEV, ya, suatu kondisi di mana perusahaan tidak menderita tidak laba atau tidak profit dan juga tidak menderita kerugian, atau disebut juga dengan titik impas, ya, titik impasan. Nah, analisis break-even point ini dapat kita lihat dari sisi aspek penjualan dan dari sisi aspek produksi. Ada dua nih, ya. Ada aspek penjualan, ada aspek produksi. Kalau dari sisi aspek penjualan, BEP itu berarti volume penjualannya, ya, di mana total penghasilan sama dengan total biaya. Nah, kalau ditinjau dari segi produksi, ya, BEP ini adalah titik yang menunjukkan tingkat produksi barang atau jasa yang dijual, tetapi tidak memberikan keuntungan dan juga tidak menderita kerugian, ya, atau titik impas, ya, atau titik pulang pokok. Nah, ini sisi, ya, aspek penjualan dan aspek produksi. Nah, lalu apa analisis BP itu? Ya, jadi suatu teknik analisis untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan, dan volume kegiatan, gitu, ya. Nah, jadi karena, ya, mempelajari CPF analisis ini, ya, maka sering kita sebut sebagai cost profit dan analisis, gitu. Nah, analisis BEP ini alat perencanaan penjualan sekaligus perencanaan tingkat produksi, ya, agar perusahaan secara minimal tidak mengalami kerugian. Nah, selanjutnya perusahaan menginginkan keuntungan, berarti perusahaan harus produksi menjual di atas BEP. Contohnya begini, ya, contoh. Perusahaan memproduksi 100.000 unit. Berarti ini adalah Q-nya, ya, ini Q-nya. Dengan harga Rp20.000 per unitnya, ya. Ini Q-nya, ini adalah P-nya. Ya, terus perusahaan mengeluarkan biaya variabel, berarti fixed cost-nya, ya, sebesar 14.000 per unit.
Nih. Ya. Nah, fixed cost-nya 79.200.000 misalkan, ya. Nah, kalau kita ingin mencari titik impas dalam rupiahnya, berarti kita masukkan nih rumusnya, ya. BP rupiahnya, ya. Fixed cost 1 dikurangi fixed cost dibagi B. Fixed cost-nya 79.200 dibagi 1 14.000 bagi 20.000, ya. 79.200. Nah, ini 1 14.000 dibagi 20.000. Coba 14 bagi 20 0,7. Nah, ini 79 dibagi 0,3. 79 200 bagi 0,3 264 juta. Ya, nah inilah ya titik impas dalam rupiah. Ya. Nah, yang kedua adalah BP unitnya. Ya. BP unitnya. Nah, BP unitnya 79.200 20.000 dikurangi dengan 14.000. Jadi 79.200 dibagi 6 13.200 unit. Nah, ini ya. Jadi kalau perusahaan menginginkan ya mengalami titik impas, berarti yang harus diproduksi sebanyak 13.200 unit, ya, dan nilai penjualannya sebesar 264 juta. Mengalami untung nggak? Tidak mengalami keuntungan, ya. Karena inilah yang namanya break even point, gitu. Bisa dimengerti sampai sini? Ayo, kita bertanya. Ya, Fajar. Pak, apa perbedaan biaya tetap dan biaya variabel dalam perhitungan CV analisis, Pak? Oh ya, ya. Biaya tetap dan biaya variabel, ya. Kalau biaya tetap, nih ya, ketika perusahaan memproduksi 10 unit, ya, biaya variabelnya 700. Ya, ketika perusahaan memproduksi 20, biaya ini variabel ikut naik, ya, ikut berubah menjadi 800. Ya, ketika perusahaan menaikkan produksinya menjadi 30, variabel juga ikut bertambah, ya, 900. Nah, kalau digambarkan grafiknya begini, ini grafiknya, ya, ini begini. Nah, di sini adalah variabel costnya. Di sini profitnya, di sini kuantitinya, gitu. Oke, ya. Nah, yang kedua adalah biaya tetap, ya. Ketika Q-nya 10, fixed cost-nya 700. Perusahaan menaikkan lagi nih, ya. Volumenya menjadi 20. Fixed cost-nya nggak berubah, tetap 200. Ketika perusahaan menaikkan lagi 30, ya, fixed cost-nya tetap 700. Kalau digambar grafiknya begini, ini grafiknya, ini fixed cost-nya, ini profitnya, ini kuantitinya, gitu, ya. Nah, inilah gambaran biaya variabel dan biaya tetap. Kalian bisa pahami? Coba, ya, oke, lanjut ya. Jadi BEP itu, ya, bukan tujuan, ya, BEP bukan tujuan, tapi merupakan dasar perusahaan, ya, menentukan kebijakan penjualan, ya.
Jadi kalau perusahaan menginginkan tingkat keuntungan lebih tinggi, maka produksinya itu harus di atas nilai BP, gitu ya. Terus lagi, lalu apa manfaatnya kita mempelajari analisis BP? Ya, yang pertama, bagi perusahaan menentukan jumlah penjual minimum yang harus dipertahankan, ya, agar perusahaan tidak mengalami kerugian ya atau loss. Nah, yang kedua, menentukan jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh laba yang telah direncanakan. Ya, contohnya begini. Contoh nih ya, kalau perusahaan menginginkan laba 90 juta, ya, nih, kalau perusahaan menginginkan laba 90 juta, dari data ini, ya, dari data ini, nah, berapa yang harus diproduksi oleh perusahaan? Nah, gitu. Kalau tadi kan belum ada target keuntungannya. Nah, ini sudah ada target keuntungannya sebesar 90 juta. Ini disebut sebagai laba target, ya, disebut sebagai laba target. Nah, laba targetnya 90 juta. Nah, tadi kan di persamaan tadi TR sama dengan TC, gitu kan? TR rumusnya P dikali dengan Q. P-nya itu price, Q-nya itu quantity. Total cost-nya, ya, total cost-nya fixed cost ditambah variable cost dikali dengan Q. Ya, ini rumusnya. P-nya sebesar 20.000. Karena ditanya Q-nya berapa? Kan kita belum ada nih Q-nya. Ya, berarti 20.000 KI. Ya, Q-nya belum ada. FC-nya 79.200. Fixed cost-nya 14.000 dikali Q, karena Q-nya tidak akan ketahui, Q-nya belum ada. Nah, kalau kita gabungkan ya Q dengan Q, 20.000 Q. Nah, karena di sini ruas kanan dia positif, kalau pindah ke ruas kiri menjadi negatif. 14.000 Q, 79.200. Berapa target labanya? 90 juta. Nah, gitu. Ya, 20.000 dikali 14, 6.000 Q. 900 tambah 90, 169 juta 200.000. Nah, Q-nya 169.200 dibagi 6.000. Nah, 28.200 unit. Nah, ini manfaatnya kita mempelajari break-even point. Jadi kalau perusahaan menginginkan laba targetnya 90 juta, maka dia harus diproduksi sebanyak 28.200. Gitu ya. Nah, ada lagi cara sederhananya ya. Cara sederhananya laba target ditambah FC, nah, B dikurangi dengan 79 ditambah 60 juta. Satu 69 200 dibagi 6.000, 28 ya. Nah, ini untuk menentukan laba target ya. Nah, inilah salah satu manfaat kita mempelajari daripada break-even point ya. Nah, ini
Poin nomor 3 ya, menentukan harga jual produk. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang saya tanya. Ya. Jadi dari hasil ini ya, berapa labanya? Laba. Kan prinsip laba itu kan ya, kalau dia profit ya, lebih besar daripada cost gitu ya. Oke. Nah, TR nih ya, TR sama dengan TC. TR-nya P-nya ya, P-nya 20.000. Q-nya berapa? 100 ya, 100.000. Fixed cost-nya 79.200 ya. Terus ditambah dengan variable cost-nya tadi 14.000 dikali dengan 100.000. 220.000 dikali 100 2 miliar ya. 2 miliar. 79.200 14.000 dikali 100 1,4 ya. Oke. Nah, ini 2 miliar 79.200 ditambah 1,4 miliar. Begitu. Berapa? 1 miliar 479.200. Oke. Nah, di sini udah sangat jelas nih ya hasilnya. Jadi total revenue-nya ya, total revenue-nya sebesar 2 miliar, total cost-nya 1 miliar 479.200. Maka profitnya sebesar 520.800 ya. Oke. Nah, ini profitnya. Gitu. Cek kami ya di sini ya. Oke. Ada mau tanya? Berarti monggo silakan. Bagaimana cara menghitung margin kontribusi dalam analisis TV? Oke, margin kontribusi ya. Margin kontribusi itu merupakan selisih ya, selisih antara penjualan dikurangi dengan biaya variabel. Contoh gini, dari ke sini aja ya. Dari ke sini. Penjualannya berapa tadi penjualannya? Berapa nilai penjualannya? Total revenue berapa? Total revenue-nya? 2. Total revenue tadi? 2 miliar. Ini total revenue-nya ya, total penjualannya sebesar 2 miliar. Nah, biaya variabelnya sebesar 1,4 ya, 1,4. Nah, ini margin kontribusi ini sebesar 520 ya, ini margin kontribusinya ya. Nah, fixed cost-nya, ingat dulu fixed cost ini. Fixed cost-nya 79.200. Nah, inilah profitnya. Tuh ya, apa profitnya? 520 400 dikurangi berapa? 900. 441.600. Berapa? 441.600. Oke. Nah, inilah menghitung margin kontribusi. Oke ya. Nah, ini cara menghitung margin kontribusi. Gitu ya. Oke.
Lanjut ya. Nah, ini grafiknya. Lihat grafiknya ya. Kalau dia tekernya, penjualannya ini penjualannya. Ya. Nah, ini di sini fixed cost-nya, ya, fixed cost-nya nih, ya. Nah, ini di sini merupakan variable cost-nya. Ini TC-nya, ya, total cost-nya, ya, total cost-nya, ya, penggabungan antara fixed cost dengan variable cost. Nah, di sini ada titik BEP-nya. Nah, dari BEP-nya sebesar tadi ini, ya. Berapa BEP-nya tadi? Ini ya. BEP-nya sebesar 200 ya. Di sini tadi. Ini BEP-nya sini. Produksinya, ya. 200. Nah, ini cost-nya, ini kuantitinya. Gitu. Oke, ya. Oke. Teman-teman semua. Ini ada tugas ya. Ini ada tugas. Nah, ini ada tugas ya. Ada tugas pertama ya. Tadi yang saya sampaikan di awal ya. Ini ada kaitannya sama ini ya. Juga tugas kedua ini ya. Dan tugas ketiga. Jadi ada 3 tugas ya yang nanti kalian kerjakan. Ya. Nah, tugasnya itu dikumpulkan pada saat kita pertemuan berikutnya. Ya, Pak. Ya, oke. Sampai sini ada pertanyaan? Sudah jelas, Sudah. Pak. Pertemuan pagi hari ini, Baik, Pak. ya, semoga ada manfaatnya. Amin. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam